Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ekstraksi destilasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Louis Andrew Hartoyo dengan NIM 2203074. Nama Nurul Mustafa Tarigan NIM 2203081. Nama saya Kayla Audianti dengan NIM 2203073. Saya Rahul Sitomorang NIM 2203083. Nama saya Rifadia Valansia dengan NIM 2203086. Perkenalkan, nama saya Sarpan Samosir dengan NIM 2203090. Nama saya Tiuan Tambunan dengan NIM 2203095. Sub pembahasan yang pertama, ekstraksi, membahas tentang alat, bahan, prosedur, dan contoh soal ekstraksi. Yang kedua, destilasi, membahas tentang alat, bahan, prosedur, dan contoh soal destilasi. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Ekstraksi terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair atau solvent dan ekstraksi padat cair atau soklet. Pada alat dan bahan ekstraksi terdapat alat ekstraksi yang digunakan yaitu unit ekstraksi Soxhlet yang berguna sebagai pengekstrak minyak kelapa sawit, gelas ukur sebagai pengukur volume hasil ekstraksi, corong kaca membantu memasukkan cairan, neraca sebagai penimbang bahan dan hasil proses, dan batu didih untuk mempercepat proses pemanasan. Untuk bahan yang digunakan pada ekstraksi adalah daging buah kelapa sawit sebagai sampel dan N-heksan. Prosedur ekstraksi. 1. Menghaluskan atau mengecilkan ukuran daging kelapa sawit dengan mortal dan alu. 2. Menimbang daging kelapa sawit sebanyak kurang lebih 30 gram. 3. Memasukkan dan membungkus daging kelapa sawit yang sudah halus ke dalam kertas saring. Pastikan tidak ada kebocoran pada kertas saring. 4. Memasukkan bungkusan bahan daging kelapa sawit ke dalam tabung soklet. 5. Mengambil pelarut N-heksan 150 ml dengan menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam labu alas bulat, kemudian menambahkan batu didih. 6. Merangkai alat unit soklet dan pemanasnya dengan tegak lurus menggunakan statif dan klem. Memastikan air pendingin bekerja dengan baik. 7. Melakukan pengecekan ketika pra-operasi. 8. Melakukan operasi ekstraksi kurang lebih selama 1 jam. 9. Mengambil dan mengeringkan bungkusan bahan daging kelapa sawit dalam pelarut N-heksan yang dihasilkan, kemudian menimbang massa atau berat sisa serat dari daging kelapa sawit atau residu. 10. Mengukur volume ekstrak minyak kelapa sawit dalam N-heksan yang dihasilkan. 11. Memisahkan minyak kelapa sawit dari pelarutnya dengan operasi destilasi sederhana. 12. Mencatat dan membuat laporan seluruh rangkaian kegiatan yang Anda lakukan. Pertama, massa daging sawit umpan sama dengan 30 gram. Kedua, massa sisa daging kering atau residu sama dengan 8,78 gram. Yang ketiga, massa ekstrak minyak kelapa sawit sama dengan 21,22 gram. Yang keempat, volume pelarut N-heksan sama dengan 100 ml. Contoh perhitungan ekstraksi. Hitunglah efisiensi ekstraksi dari daging buah kelapa sawit yang telah dilakukan proses penghalusan dan akan dilakukan proses ekstraksi. Daging buah sawit yang dipakai sebelum proses ekstraksi ditimbang didapat 30 gram dan daging buah setelah proses ekstraksi ditimbang didapat 21,22 gram. Diketahui jumlah daging kelapa sawit yang diekstraksi sama dengan 21,22 gram. Jumlah total awal sama dengan 30 gram. Yang ditanya itu efisiensi ekstraksi. Efisiensi ekstraksi dalam satuan persen sama dengan buka kurung jumlah yang diekstraksi sama dengan jumlah total awal tutup kurung kali 100%. Maka didapati hasil efisiensi ekstraksi yaitu 70,73%. Destilasi atau penyulingan
adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan, atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan destilasi. Alat destilasi merupakan unit destilasi sederhana sebagai pemisah larutan campuran dengan perbedaan titik didih. Erlenmeyer sebagai penampung larutan, gelas ukur sebagai pengukur volume destilat, gelas kimia sebagai pembuat larutan, neraca analitik untuk menimbang piknometer, dan batu didih untuk mempercepat proses pemanasan. Bahan destilasi. Bahan yang digunakan adalah minyak kelapa sawit hasil ekstraksi. Prosedur destilasi. Pertama, menyiapkan unit destilasi sederhana yang telah dibersihkan. Kedua, mengisi labu alas bulat dengan bahan minyak kelapa sawit dalam pelarut heksana hasil operasi ekstraksi, menambahkan batu didih ke dalamnya. Yang ketiga, merangkai unit alat destilasi sederhana dan pemanasnya dengan tegak lurus menggunakan statif dan klem, memastikan air pendingin bekerja dengan baik. Yang keempat, menghidupkan pemanas dan melakukan proses destilasi. Yang kelima, mengontrol temperatur operasi destilasi sesuai titik didih heksana, yaitu kurang lebih 60 derajat Celcius. Yang keenam, menampung destilasi dan mengukur volume destilasi yang keluar. Yang ketujuh, memurnikan minyak kelapa sawit yang dihasilkan dalam oven selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan N heksana yang masih tertinggal dalam minyak. Kedelapan, mengukur volume dan massa produk minyak kelapa sawit murni. 9. Menentukan rendemen produk yang diperoleh. 10. Melakukan uji kualitas produk minyak kelapa sawit secara fisika dan kimia. 11. Menentukan efisiensi destilasi dengan rumus dan perhitungan berikut. Volume minyak kelapa sawit sama dengan 70 ml massa atau minyak kelapa sawit sama dengan 10,30 gram. Volume cairan awal sama dengan 180 ml. Volume destilat sama dengan 110 ml. Atau perhitungan destilasi. Hitunglah rendamen pada minyak sawit yang dilakukan pada proses destilasi. Jika diketahui massa minyak sawit yang dipakai pada proses destilasi yaitu 30 gram dan massa minyak sawit yang telah didapat dari proses destilasi yaitu sebesar 10,30 gram, diketahui jumlah total awal sama dengan 30 gram. Berat produk minyak sawit sama dengan 10,30 gram. Diketahui plus ditanya itu persen rendamen minyak. Persen rendamen minyak sama dengan berat produk minyak per jumlah total awal tutup kurung kali 100%. Maka dapatnya persen rendamen minyak yaitu sebesar 34,33%. Dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari ekstraksi adalah pemisahan suatu senyawa yang tidak larut dengan pelarut yang satu dan sangat larut di pelarutan lainnya. Sedangkan prinsip kerja dari destilasi adalah pengumpan dan mengembun kembali uap yang ada pada suhu tekanan tertentu. Dan dari pengujian dengan metode ekstraksi dan destilasi didapatkan hasil rendamen yang diperoleh yaitu 34,3% yang dimana hasil tidak sesuai dengan SNI, dimana kadar minyak minimum sebesar 48%. Efisiensi destilasi yang diperoleh yaitu 70,73%.